Ya, pendatang baju lagi. Natal. Ini buat bunga-bunga. Tanggung jawab yang hari ini Rasa Mau dengan Pak Renatus bersama dengan Bapak berdua dengan Kak ditanya, tidak tak lupa kita punya kakak, kita punya orang tua Bapak Salesipi. Bapak Salesipi dia benar-benar berisi cerita dari kakak. Insya Allah air ini dari situ yang menyebabkan. Siap, kita harus datangi karena KPU harus dengan Bawaslu harus bersama dengan Kapolres, sehingga mereka kasih keluar izinnya baru kita bisa keluar. Sehingga ada dua jadwal kita sudah rencanakan. Pertama ada dua ketua ini mereka menginginkan supaya kita dari pantai lewat perahu. Sampai kita pagi. Pertama kita harus tidur di Arguni atau tidur di Goras, baru kita jalan darat dulu. Oh, Jona. Mana kopi Romi? Jadi itulah yang itulah yang jadi perubahan 3 kali dengan hari ini. Hari ini juga mungkin yang keempat jadinya. Karena rencana kita pergi di Goras, terus dari Goras baru kita susul sampai mungkin Arguni balik Kokas terus pulang. Tapi itu sudah terjadi perubahan sampai saat Kayaudi. Setelah dari Kokas ke Kayaudi, baru saya lanjutnya di Kokas. Jadi kemarin Kokas 24 jam itu kan tidak ada yang klaim untuk orang lain yang klaim, itu bukan. Itu saya yang semua yang saya. Betul, itu bang jelas. Dan saya lanjut lagi di Telepon TV.
Tapi situasi politik yang ada di Papua ini sudah tidak bagus. Akhirnya mereka klaim bahwa mereka akhirnya sudah saya tarik mundur. Master plan-nya semua ada di saya. Dan saya berjanji bahwa kalau Santun menang, saya akan itu yang kemarin saya lakukan. Ya kita lihat sekarang di Mandoni. Kalau saya hitung dari Mandoni itu dari sini kita kirim sampai di Mandoni itu hanya mungkin 3 sampai 4 kilo. 3 sampai 4 kilo. Kalau 3 kilo sampai dengan 4 kilo itu saya ada tiang semua. Ada saya punya tiang ada di Pelabuhan Papua, ada tiang di Timika. Jelas. Bila perlu belum ada program lagi saya bisa kasih jalan. Nyatakan Bapak. Jelas. Coba jelas. Jadi tadi juga saya ada dapat ini informasi dari Mandoni bahwa mereka minta juga dengan Bapak Bupati dengan Bapak Wakil juga berkunjung ke Mandoni. Amin. Tadi saya sudah bisik di Bapak Bupati, tapi saya minta jaminan dulu. Iya. Dan besok saya harus masuk ke Mandoni. Iya. Kalau Mandoni dengan Ugar bisa dikasih di 90% atau 100%, mereka yang saya bilang. Jadi kita di sini kita semua sama satu barisan sehingga di tanggal 27 nanti kita sama-sama menangkan Santun. Itu begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bapak Angeluli sangat jelas, padat dan bermanfaat. Karena itulah harapan kita bahwa di tanggal 27 itu jangan salah pilih. Karena Santun bersama anak-anak buahnya itu punya niat bahwa apa yang menjadi komitmen mereka itu turun ke masyarakat dan harus masyarakat nikmati. Gitu. Bukan mereka jadi pemimpin lalu mengurus dompu diri sendiri dan keluarga, itu tidak ada. Yang ada di Santun itu bagaimana untuk mengurus masyarakat yang ada di bawah, yang sekarang ini belum merasakan kesejahteraan itu ada di mana. Dan hari ini mereka pun niat bahwa tanggal 27 Santun menang berarti masyarakat akan merasakan hal-hal itu 5 tahun ke depan. Terima kasih. Memang suara itu harus begitu. Karena kita mau bikin sesuatu jadi baik harus semangat dulu baru bisa hal itu terwujud. Yang berikut saya akan mengundang dengan hormat Bapak Marcel Hamito, Ketua Tim Demokrat, sekalian Ketua Tim kampanye lah. Saya untuk hadir untuk memberikan sedikit orasi politik pada Bapak. Baik. Kalau suara speaker mau kasih naik saja supaya saya bicara orang membuni-buni bisa dengar. Ya. Baik, izin saya boleh sapa yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Fakfak, Bapak Samaun Dalhan. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Samaun Dalhan. Beliau menyampaikan permohonan maaf belum bisa hadir karena menghadiri acara pemakaman salah satu orang tua, juga orang tua angkat ya. Dan beliau tidak hadir. Kita yakin beliau akan pimpin Fakfak. Yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi, alhamdulillah puji Tuhan akan jadi wakil Bupati Fakfak, anak tanah, anak negeri Bahambata mata Bapak Donatus. Saya hormati, saya banggakan, saya kasihi Ketua Tim Pemenangan, beliau yang bawa kapal Santun dari Karas Pulau 3 sampai dengan Wamosan Tanah Datar untuk mensejahterakan kita sekalian melalui kemenangan pasangan Santun. Tepuk tangan dulu. Yang saya hormati abang saya, Bapak Angeluli,
teman-teman partai pendukung, juga ada pengusung, juga Bapak Ibu, saudara-saudara, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat dari kampung Mambuni-Buni, juga dari Mandoni, ada ya? Yang saya hormati, saya kasihi. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita boleh bersyukur karena hari ini dengan cuaca yang baik, dengan cuaca yang tidak terlalu panas, kita ada di tempat ini. Tuhan memberikan tanda-tanda atas kemenangan Santun. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, mewakili 5 partai politik, kenapa kami dukung pasangan Santun? Karena kami merasa, kami melihat, kami mengalami, dan secara khusus masyarakat Fak-Fak dari Karas, Pulau 3 sampai Tomageng menyadari betul Fak-Fak lagi tidak sehat. Betul toh? Betul toh? Kita lagi tidak baik-baik saja. Kenapa? Betul, pihak sebelah pemerintahan yang sudah jalan sudah sedikit melakukan, tetapi tidak sampai membuat kita sekalian masyarakat Fak-Fak merasa bahwa apa yang dilakukan itu betul-betul mensejahterakan masyarakat. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mantan anggota DPR. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk masyarakat Mambuni-Buni, juga Mandoni, dan seluruh masyarakat kawasan Dapil 3. Ada 1 kursi dari Partai Nasdem, tapi sayang orangnya saya tidak lihat di sini. Saya boleh berterima kasih, mungkin karena dia melaksanakan tugas keluar ya, ke Manokwari. Saya boleh berterima kasih karena ada kepercayaan untuk kami partai-partai politik, dan kita butuh ada sebuah perubahan besar. Tadi sudah disinggung sedikit oleh abang saya, Bapak Anggil Luli. Itu benar. Ada visi misi bagi mereka yang lain bicara soal Fak-Fak terang, Fak-Fak banjir. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, secara khusus kampung Mambuni-Buni, Mandoni dan sekitarnya, lampu yang menyala ini bukan program kegiatan dari Kabupaten Fak-Fak. Saya kasih tahu itu karena saya kemarin mantan anggota DPR, kami tidak pernah menetapkan APBD untuk pasang listrik masuk ke kampung-kampung. Ini program nasional, program pusat yang kemudian dilaksanakan oleh abang saya, tetapi ada orang lain pukul dada bahwa mereka yang kasih masuk. Saya kasih tahu, itu tidak benar. Jangan terjadi pembohongan publik. Tolong disampaikan kepada siapapun. Saya yang bicara karena saya mantan unsur penyelenggara pemerintah. Ya, tadi malam ada kasih tahu. Saya mau bilang. Yang kedua, kalau hari ini kamu orang bisa pegang HP, bisa gunakan internet, itu program nasional. Kita tidak pernah tetapkan APBD kita untuk kasih masuk Telkomsel di sini. Catat itu baik. Tetapi ada yang pukul dada bahwa itu kerja dan program mereka. Saya kasih tahu itu tidak. Itu program dari Kementerian Komunikasi. Dicatat baik-baik. Dikasih tahu kepada semua yang ada di sini. Ada yang dengar suara saya masih sembunyi-sembunyi di rumah, takut karena ada intimidasi, datang di sini supaya saya kasih tahu. Masih kurang Bapak, kalau bisa lebih benar pada yang itu. Fak-Fak hari ini tidak baik-baik saja. Kami tetapkan anggaran APBD Fak-Fak hampir 1,3 sampai 1,5 triliun dari tahun 2021, 22, 23. Tapi penyerapan anggarannya sangat terlambat. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu susah baik di kampung maupun di kota. Kenapa penyerapannya lambat? Karena tata kelola pemerintahannya tidak berjalan secara maksimal. Kalau itu pun dilaksanakan,
hanya berpihak pada orang-orang tertentu. Betul. Ini yang saya mau kasih tahu untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu kita butuh sebuah perubahan yang besar. Betul. Untuk ada perhatian dalam tata laksana program kegiatan pemerintah harus berpihak pada rakyat, dan itu hanya ada pada pasangan santun, yaitu Bapak Samaon Dahlan dan Bapak Donatus. Amin. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Karena beliau berdua ini bukan calon bupati yang coba-coba, Betul. yang baru belajar naik karena emosi, baru mau naik jadi bupati dan wakil bupati. Betul. Tetapi atas keprihatinan terhadap negeri ini, Betul. mereka harus pimpin negeri ini. Betul. Dan alam negeri ini sudah memberikan tanda kemenangan itu ada pada mereka. Bapak Samaon Dahlan 10 tahun itu di PUPR. Beliau punya track record, tahu tentang infrastruktur, baik jalan pembangunan dan juga infrastruktur pengairan, dan juga mampu untuk cari uang masuk ke Papua. Orang Mandoni, orang juga ada di Mambuni-Buni. Kami ketemu masyarakat dari Aroba, mereka sampai bisa datang jualan di Fak-Fak. Kenapa? Karena akses jalan yang dimaksimalkan pada kepemimpinan waktu itu Bapak Donatus sebagai wakil bupati. Mereka bangun jalan akses tembus sampai ke Fak-Fak, maka orang dari sana bisa datang berjual. Mereka bilang sama saya, kalau mereka juga punya hak memilih di Fak-Fak, mereka akan pilih Bapak Samaon Dahlan. Buktinya nyata. Buktinya nyata. Kita yang hari ini ada di Mambuni-Buni, ada Mandoni, kita juga pasti akan memiliki perasaan yang sama. Kita harus tahu berterima kasih pada orang-orang yang bisa melakukan sesuatu untuk kita melaksanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi kita. Akses jalan bagus, semua bisa berjalan dengan baik, tentu pasti komunikasi kita ke kabupaten pasti akan berjalan dengan baik. Betul? Kalau betul berarti tanggal 27 kita pilih nomor 2. Kita pilih nomor 2. Nomor 2 selalu di hati. Sepakat toh? Kita butuh perubahan toh? Iya, perubahan. Butuh perubahan toh? Iya, perubahan. Saya mau kasih tahu, ada orang karena kepentingan politik mau maju, maka mulai fitnah satu fitnah yang lain. Bahkan mulai usir-usir orang. Betul. Budaya Fak-Fak ini tidak usir-usir orang. Betul? Dari dulu tidak pernah usir-usir orang. Betul? Tapi hari ini ada yang mengatakan saya mau kasih pulang dia. Memangnya kau siapa? Betul? Betul, Bapak. Kita harus pilih nomor 2. Donatus ini anak Fak-Fak dari 142 kampung ya. Iya, betul. Ini beliau juga ada bagian dari negeri ini, keluarga besar pohon negara. Beta lahir di kampung itu, jadi beta tahu. Betul. Kemudian saudara ini, apalagi Bapak Samaon Dahlan. Bapak Samaon Dahlan ini nenek moyang yang itu bawa datang alif bata di negeri. Bahkan Injil masuk di Papua, masuk di Matsunami, itu orang Ternate yang bawa kapal itu. Baru kamu bilang kamu usir-usir siapa lagi? Betul tak? Orang Fak-Fak itu tidak punya perasaan dan tidak punya jati diri mengusir-usir orang. Ada pemimpin, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai ustadz saja orang lapor ke polisi. Apalagi model-model kemarin, tak salah ada pemimpin dia bisa lapor kemarin ke polisi. Saya cari tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita butuh ada perubahan besar secara khusus di Fak-Fak, mulai dari Karas, Pulau 3 sampai Tomake. Kita bicara pendidikan, kita bicara kesehatan, kita bicara ekonomi. Fak-Fak harus berubah. Awal-awal pemerintahan kemarin, betul saya juga lihat. Saya mau kasih tahu, sampai rumah negara itu banyak orang datang dengan alasan rumah negara ini rumah rakyat. Jadi siapa saja boleh datang. Maka orang semua datang karena rasa orang pemimpinnya itu luar biasa. Tetapi itu berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian pintu pagar tutup. Hari ini orang datang karena anak mau sekolah, orang datang karena keluarganya sakit, orang datang karena mau hadiri anak wisuda, bawa map, bawa buku, bawa surat. Oh, ketemu pemimpinnya.
Akhirnya Rabek itu orang punya permohonan itu dan hanya bilang, sana ini kau tahu siapa yang nanti besok jadi pemimpin karena kami sakit. Betul. 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 Kita pilih nomor. Kita pilih nomor 2 yang bisa menjadi garansi jaminan perubahan dan untuk kita semua bisa sejahtera. Kenapa? Karena Bapak Donatus, beliau mantan wakil Bupati Fafak. Beliau mantan wakil Bupati Fafak yang nanti akan jadi kembali wakil Bupati Fafak mendampingi Bapak Samaon Dahlan. Beliau secara adat sudah membangun komitmen, sudah buat perjanjian dan sumpah adat bahwa nanti Bapak Donatus lah yang atur anggaran kita 1,3 atau 1,5, bahkan yang atur pemerintahan ini Bapak Samaon Dahlan nanti cari uang dari Jakarta untuk masukkan investor, masukkan uang ke sini untuk bangun kita semua. Sehingga Bapak yang hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara ibarat perempuan Baham yang cantik-cantik ini, tetapi hanya dipoles oleh beda FIFA, tapi hatinya sakit. Maka kita harus buat perempuan Baham ini jadi perempuan yang ceria, perempuan yang sedang sejahtera dan bahagia di bawah kepemimpinan Bapak Samaon Dahlan dan Bapak Donatus. Tepuk tangan untuk kita semua. Itulah yang kemudian menjadi harapan. Ada 32 program visi nanti akan dijelaskan oleh kita punya nakoda kapal. Nanti juga akan dijelaskan oleh kandidat kita. Saya hanya buka sedikit-sedikit sebagai pengantar. Tetapi saya mau kasih tahu, Fafak ini ada persoalan besar. Kenapa persoalan besar? Karena saya kemarin anggota DPR 2019-2024 yang awasi pengelolaan keuangan, juga awasi tata kelola pemerintahan. Jadi saya tahu persis. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bicara pendidikan, betul ada program pendidikan yang pemerintah bilang Fafak cerdas. Ada MOU dengan pihak-pihak lain, dengan perguruan tinggi lain, dengan daerah lain, tapi kami waktu itu DPR tidak pernah tahu sedikit pun. Ini saya kasih tahu. Aturannya, undang-undang mengatakan harus ada persetujuan DPR. Kenapa tidak dikasih persetujuan DPR? Karena itu dibuat hanya untuk mau mengirim orang ke penerbangan, ke kedokteran, anak-anak yang berangkat bisa ikut kuliah pelayaran. Itu hanya keluarga-keluarga mereka. Tetapi dari kampung-kampung. Betul. Betul. Itu yang kita rasakan. Maka kita butuh sebuah perubahan besar. Itu keluarga. Kita punya dana bantuan pemerintah yang disebut BTT. Itu mata penanya Pak Bupati. Kami tetapkan anggaran itu untuk bantu Bapak Ibu masyarakat yang ada di kampung. Yang mau pergi ke kota, ada susah, ada sakit, itu dibantu. Tetapi uang itu di pertengahan tahun sudah habis. Kita bingung, sudah habis. Kami DPR juga evaluasi, kenapa cepat habis? Tidak tahu wahuwalam barang itu dilari kemana. Kemarin juga tidak dapat. Proposal yang datang dia buang saja di bawah. Maka kita butuh sebuah perubahan yang besar. Kita butuh untuk semua ini bisa menikmati bagaimana pembangunan, bagaimana pelayanan pemerintah yang baik untuk masyarakat. Maka itu hanya ada di pasangan nomor 2. Pasangan nomor 2. Pasangan nomor 2. Jadi Komoro yang hari ini sembunyi-sembunyi takut karena ada intimidasi dari pemerintah lewat distrik, lewat kepala kampung, lewat siapapun. Tolong jangan dengar, karena itu mereka punya kepentingan hanya pribadi. Tetapi hari ini Komoro masyarakat rasa apa? Rasa susah. Maka itu harus butuh sebuah perubahan. Amin. Ya, sepakat toh kita sama-sama? Maka tanggal 27 kita harus coblos Pak C2 yang ganteng ini. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2. Nomor 2 yang bisa buat kita sejahtera di negeri ini. Amin. Nanti akan dijelaskan beliau. Termasuk dengan pemekaran-pemekaran kampung nanti akan dijelaskan. Ya, saya mau kasih tahu, pemekaran kampung kami DPR belum melakukan persetujuan itu waktu zaman saya. Tiba-tiba sudah dilakukan pemekaran kampung. Jangan lagi. Pemimpin boleh kilaf,
boleh salah karena itu adalah manusiawi. Tapi pemimpin tidak boleh tipu rakyat. Betul? Pemimpin tidak boleh janji-janji saja. Janji-janji, saya ketemu orang Madoni, Bapak datang bawa proposal, nanti saya bantu 2-3 hari karena dibantu, Bapak pulang menangis. Itu karena hanya janji. Kenyataan belum? Maka itu kita pilih nomor 2. Sepakat untuk nomor 2 harus. Nomor 2 harus. Terima kasih. Saya hanya kasih sedikit saja. Nanti tanggal 23 insya Allah puji Tuhan, Bapak berdua dengan ketua tim pemenangan, kita semua siapkan kendaraan, kamu datang di kota, kita buka satu persatu supaya seluruh masyarakat ini tahu bahwa kita menuju ke perubahan. Saya mau kasih tahu kalau ada orang Kokas dari sini yang datang, besok kita juga kasih turun artis ya. Kita juga kasih turun artis. Kokas itu tidak butuh mita, Kokas butuh air, Kokas butuh jalan. Benar toh? Hanya hiburan semalam, kita pulang lapar, pikul air lebakan, makan bengkel. Oke, baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, belum pas. Nanti dulu tanggal 23. Tanggal 23. Karena dari sini nanti kita akan berkilat. Bongkar saja. Bongkar terus. Bongkar. Bongkar. Bongkar, tambah. Itu sedikit yang perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena itu yang dialami. Ya. Mama-mama dorang hari ini mau turun ke kota, mau turun bawa hasil kebun, baik keladi, kamu orang punya sayur, kamu punya hasil kebun mau bawa ke sana, tunggu mobil sangat lama. Kadang-kadang juga leften orang pun mobil. Betul. Kenapa? Karena orang antri minyak di bawah cukup lama, bisa berhari-hari. Luar biasa. Antri minyak luar biasa. Saya kaget, heran dan bin ajaib. Kami sudah menyampaikan berulang-ulang kali kepada pemerintah kemarin. Beliau lewat, semua lewat, tapi mereka punya mata lihat di mana orang yang antri begini. Tidak tertibkan pada kuota minyak kita di Fafak cukup. Betul. Sehingga kamu orang mau turun berjual, tunggu taksi lama ya, orang di sana semua makan habis semua sore baru kamu jalan turun sayur-sayur Melayu. Betul toh? Orang dari bawah juga mau naik ke sini mau beli, kamu buka lagi kamu sayur juga sama saja. Artinya yang bisa dinikmati seperti tadi hanya pasar barter. Itu yang menjamin. Tetapi di balik hari Sabtu, hari Senin, Selasa, Rabu kita berharap juga ada putaran ekonomi tidak berjalan. Karena pemerintah ini tidak melihat apa yang diinginkan oleh rakyat. Betul? Betul? Kita pilih nomor? Kita pilih nomor? Kita jangan kasih habis di sini. Ingat tanggal 23, datang di Fafak, baru kita dengar. Ya? Yang penting kita harus tahu bahwa ada persoalan besar di Fafak. Betul. Ada persoalan Fafak yang dimana kepemimpinan pemerintah hanya berpihak pada orang-orang tertentu. Kalau orang di Jakarta bilang itu oligarki. Betul. Hanya keluarga, teman saja dan teman saja. Kemudian kalau ada paket proyek kecil di sini saja saya kasih tahu, kamu orang kampung bakalai dulu baru kamu dapat. Karena mereka sudah tentukan orang tertentu. Betul toh? Betul toh? Pada itu harus dinikmati oleh kamu orang masyarakat di Fafak. Mama-mama, dorang ingat, kalau Santun jadi bupati dan wakil bupati, besok kamu sejahtera. Ada program-programnya yang nanti dijelaskan. Iya. Tapi saya mau kasih tahu, hari ini anak-anak asli Nememani, Hirenmani, Fafak yang kemudian pergi tes, mereka hanya dapat garis merah, dapat ekor kuning. Betul. Tetapi besok Santun akan siapkan program untuk anak-anak setiap kampung. Jadi mama-mama, bapak-bapak, anak-anak jaga dorang baik-baik. Kesehatan baik, sehingga besok mereka harus jadi perwira. Jadi perwira penerbangan, jadi perwira polisi, jadi perwira TNI. Ya, jaga orang. Dan itu hanya ada pada Santun. Amin. Sehingga mulai dari sekarang harus disiapkan. Disiapkan baik-baik ya. Yang lain itu tidak ada program itu. Program sendiri saja.
pribadi. Iya, orang hanya kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sepakat pilih nomor 2. Kita pilih nomor 2. Kita sepakat pilih nomor 2 tanggal 27 November. Sehingga ketika santun menang, kamu orang punya kebutuhan yang ada di kampung baik Mambuni-Buni, Mandoni dan sekitarnya, datanglah kepada kampung saudara laki-laki yang tahu negeri ini. Ya. Secara adat dan secara apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat ada di beliau. Bapak Donatus, saya punya kakak laki-laki karena saya juga anak URP, lahir di keluarga besar Purworejo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Retredapoi, ya masih pagi. Ya baik, terima kasih. Sangat luar biasa pagi ini. Ini gebrakan-gebrakan yang perlu Bapak Ibu Saudara-saudara tahu. Santun! 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 Jadi kalau kita mau menang itu berarti tanggal 27, ingat pilih nomor 2. Di negeri ini kita boleh luhur tidak ajak kita untuk baku hina, baku fitnah, itu tidak ada. Orang Baham ini tidak ajar kita begitu. Kita boleh luhur tidak ajar kita begitu. Betul toh? Karena kita boleh luhur tahu diri. Kita bisa tahu alif, ba, ta dan seterusnya itu karena Bapak sama undangan boleh luhur yang bawa. Betul sekali. Al-Quran itu datang ke sini sehingga kita tahu Islam itu seperti apa. Betul toh? Jadi kita boleh luhur terajar kita begitu. Ya. Kita mau bicara, maaf ya Pak Saudara yang datang, kalau kita bicara orang pendatang itu kasar. Betul. Karena kita ini ada yang suka weng Jawa, ada yang suka weng Bugis, ada yang suka weng Kei. Begitu toh? Iya. Iya, sehingga bahasa itu tidak boleh ada di kita orang. Dan kita boleh luhur tidak ajar kita seperti begitu. Kita bisa jadi bagus, bisa pintar ini karena saudara-saudara dari luar yang datang di sini jadi guru, ajar kita orang sehingga kita bisa baca, tulis, kita punya anak cucu bisa pintar. Itu karena saudara-saudara dari luar. Sehingga kita orang itu bilang pemali bicara barang itu. Dan saya akui, saya sangat sadar bahwa Bapak Ibu saudara-saudara di sini punya pilihan hanya santun. Betul toh? Betul. Karena santun ini kita bicara santun, kita bicara Bapak Donatus Lembik gitu. Dari 144 marga dari Karas 13 sampai Tomageo Tower itu Bapak sama undalan Bapak Donatus Lembik salah satu anak negeri di Jasirawan ini. Sehingga hari ini beliau berdampingan dengan Bapak sama undalan untuk membangun negeri ini. Betul toh? Sebelum kita mulai dengan hal selanjutnya, saya minta dari Bapak Ketua Tim Pemenang Bapak Haji Saleh untuk memberikan sedikit orasi politik. Nanti setelah ini baru nanti ada tanya jawab. Nanti ada masukan saran dari Bapak Ibu saudara-saudara, dipersilakan. Tapi setelah nanti banyak sedikit orasi dari Bapak Salasingun. Kepada Bapak disilakan. Pasang kamera itu besar. Peduli ke orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Semoga ada damai selalu dalam katorang punya hati. Amin. Mari katorang berikan aplaus untuk katorang punya bupati dan wakil bupati. Insya Allah tanggal 27 November nanti, mulai dari Karas sampai Wamosa, khususnya yang ada di Mambuni-Buni, yang ada di Mandoni, yang ada di Kiminagra, yang ada di Kinam, dan lain sebagainya. Allah dulukan katorang punya hati, pilih Bapak Samaun dan Bapak Donatus jadi katorang punya bupati dan wakil bupati. Amin. Yang kami hormati teman-teman partai politik, teman-teman dari PDI Perjuangan, teman-teman dari Nasdem, teman-teman Demokrat, teman-teman Perindo dan P3, yang kami hormati para jurkam, ada Bang Acel,
kita berikan aplaus untuk Bang Acel. Juga ada Aka. Tahu Aka? Tahu. Aka itu Abdul Karim Anggiluli. Pak Aka ini sudah yang kemarin bikin don di sebelah menang karena dia Aka. Baik, kita berikan aplaus untuk Abang Aka dulu. Baik, yang kami hormati tua-tua kampung, Bapak Kepala Kampung dan aparat, juga warga yang hadir pada pagi hingga siang hari ini. Ada ungkapan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita orang bisa sama-sama kumpul di sini. Kita orang yang datang di sini hanya ingin supaya kita orang punya negeri yang dicintai ini jauh lebih baik dari keadaan yang hari ini. Betul? Betul. Kita orang punya keinginan supaya Fakfak ini harus jauh lebih maju. Untuk itulah kita orang akan percayakan nanti pada tanggal 27 Fakfak ini harus berubah. Dan yang bisa melakukan perubahan itu adalah kita orang yang hari ini ada di sini. Kita tidak melihat banyak orang atau sedikit. Yang banyak belum tentu menang, yang sedikit pasti menang. Betul kan? Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena kita orang mencatat sejarah. Kalau hari ini Pilkada 24 ini hanya orang reuni saja. Karena 2020 itu orang sudah baku tanding dong. Tapi ternyata Bapak Samaun waktu itu belum diberikan rezeki. Walaupun waktu itu partai fall. Betul kata Rada? Dora bilang biar kamu orang fall juga pasti kamu orang lepo. Dan hari ini beta mau bilang biar kamu di sana fall juga besok kamu orang juga lepo. Ya. Kenapa dulu dorong menang? Karena ada AK di sana dengan senjata besar. Tapi hari ini AK sudah ada di sini. AK sudah tahu kelemahan di sana itu apa. Ya, bukan cuma AK saja. Kita orang punya paci wakil juga dia tahu di sana. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini kita orang datang di sini. Tadi sudah disampaikan sama Bung Acel. Kita orang datang di sini cuma mau menyampaikan. Besok tanggal 27 November, kalau mau Fakfak ini berubah, maka berikanlah kepercayaan kepada pemimpin yang punya pengalaman dan sudah teruji. Betul ke tidak? Tak usah jauh-jauh, kata orang yang Islam ini saja, mau baca tahlil, suruh orang yang bisa tahu mengaji dan tahu baca tahlil. Betul kata Rada? Benar. Yang mau pimpin ibadah, kata orang kasih orang yang tahu tata cara beribadah. Betul? Begitupun dengan pemerintahan. Kalau mau pemerintahan ini baik, maka berikanlah kepada mereka yang tahu tentang tata cara pengelolaan pemerintahan. Pemerintahan ini tidak boleh untuk coba-coba. Pemerintahan ini tidak boleh karena orang sakit hati. Tidak boleh. Siapapun yang pimpin negeri ini harus jiwanya bersih. Tidak boleh ada dendam. Besok Bapak Samaun dan Bapak Donatus jadi bupati dan wakil bupati. Semua orang Fakfak mulai dari Kares sampai Wamosa itu Bapak dua punya masyarakat. Tidak boleh pilih-pilih orang. Tetapi kita juga harus tahu diri siapa yang angkat kata orang jadi pemimpin. Betul? Betul. Saya hanya mengingatkan, pada pemilu kemarin saya tidak tahu di kampung ini siapa yang menang. Kamu orang jawab sendiri. Tapi kemudian kampung ini dapat apa? Betul? Kata orang pilih dorang dengan harapan besok jadi dorang ingat kata orang. Betul? Betul. Jangan pakai ilmu talor. Tahu ilmu talor? Ya. Talor ayam itu dia hadir dari ayam, induk ayam.
Tapi begitu katorang mau bikin telur mata sapi, terakhir katorang bilang apa? Telur mata sapi. Siapa pu telur? Siapa pu nama? Ah, itu sudah. Katorang tidak mau yang begitu. Betul kata Rada? Saya tidak tahu, tapi di kabupaten lain itu macam begitu. Insya Allah di fatwa kini tidak ada. Iya toh, kata orang ini santun. Saya bilang di Bapak Samaun pada saat di Jakarta dengan Abang Aka juga waktu itu. Saya bilang, Bang, nama santun ini berat. Kenapa berat? Santun ini menunjukkan etika seseorang. Maka santun itu bukan hanya pemimpinnya, tetapi pengikutnya juga harus santun. Orang santun tidak pernah tipu-tipu, betul? Orang santun tidak boleh makan puji, betul? Orang santun harus berlaku jujur kepada semua orang, betul? Orang santun pemimpinnya tidak boleh mementingkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Kalau mau jadi pemimpin, Bapak Ibu, tidak boleh memperkaya dirinya dan keluarganya. Tidak boleh. Kalau mau memperkaya, Mati. Ganti, mati. Baterai lobby. Pasang lain. Yes. Kalau mau memperkaya dirinya sendiri, sebaiknya katong jadi pengusaha. Itu. Katorang jadi nelayan, katorang jadi petani. Siapa yang bilang petani tidak bisa kaya? Bisa. Nyatanya hari ini katorang punya anak-anak pergi kuliah, betul toh? Betul. Siapa bilang nelayan tidak bisa kaya? Kita punya anak-anak pergi kuliah. Hari ini anak-anak kuliah tidak ada yang bilang bantuan dari pemerintah. Betul. Betul dong? Betul. Tapi ada di negeri sana, ada satu kabupaten, dia bilang bahwa dia sudah kasih bantuan pendidikan untuk orang punya mahasiswa semua. Bapak Ibu, saya alhamdulillah tahun ini periode keempat jadi DPR, dan alhamdulillah kemarin juga dapat suara di sini. Kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kamu orang yang ada di Mampuni-Puni sini, yang ada di Mandoni, di Kiminagra, Kinam, dan lain sebagainya. Kamu orang sudah sumbang suara, sudah mau aku tambah suara, sehingga kita jadi DPR kembali dan dilantik tanggal 2 kemarin. Sebagai ucapan syukur Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sebelum pemilu, saya ada jalan di beberapa tempat dan saya menemukan masalah. Jadi kalau hari ini Bapak Santun punya 32 program, itu bukan program bunuh hayal-hayal, bukan. Itu program karena kata orang tahu masalah mulai dari Karas sampai Wangosa. Salah satu program Bapak Ibu, pada malam hari kita yang di kota, kadang katoran temukan katoran punya mama-mama, bapak-bapak yang tidur di pinggir jalan karena jualannya antara laku. Iya, betul katoran? Betul. Saya tanya orang, kenapa kamu orang di sini? Dia bilang katoran mau tidur di mana? Ini masalah. Maka pemerintah harus hadir menyelesaikan masalah. Saya juga jalan, mohon maaf, saya menemukan di kampung sini ada asrama yang sudah dibuat oleh pemerintah kampung, tapi kemudian kondisinya tidak bagus. Dan alhamdulillah puji Tuhan hari ini kita sudah bantu. Mudah-mudahan anak-anak sekolah bisa tinggal di sini. Saya pernah jadi guru. Dan sampai hari ini kami menemukan banyak anak-anak yang sekolah tidak selesai karena orang tuanya tidak bisa bayar uang kos. Betul kita ada? Mudah-mudahan di kampung sini tidak ada. Amin. Ini lebih banyak boleh. Banyak Oh, lebih banyak ya? Iya, lebih banyak, lebih daripada tidak bisa hitung lagi. Ya. Kita punya program yang dimaksud kita ini adalah santun dan kata orang semua. Jadi kenapa mohon maaf kalau kemudian saya banyak menggunakan kita. Karena program ini adalah program kita bersama. Makanya santun itu ada kata santun membara. Samaun Donatus membangun bersama rakyat.
bersama rakyat karena orang ini hadir sebagai utusan Tuhan yang harus mensejahterakan masyarakatnya. Maka program yang dibuat harus berasal dari masyarakat. Saya kembali terkait dengan anak-anak sekolah. Hari ini anak-anak sekolah tidak bisa sekolah sampai selesai karena mereka dihadapkan dengan harus bayar uang kos. Pemerintahan santun akan membuat rumah singgah untuk anak-anak sekolah yang dari kampung, sehingga sekolah di kota tidak perlu lagi kos, orang akan tinggal di rumah singgah. Rumah singgah ini sudah kita buat Bapak Ibu. Insya Allah nanti tanggal 16 November rumah singgah ini akan di-launching oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Santun. Lokasinya ada di seberang. Kita sudah siapkan ada satu tempat, tapi kita bagi dua, yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri, tidak boleh kumpul. Dan yang laki-laki 3 kamar, yang perempuan 3 kamar. Kemudian kita juga akan siapkan 1 kamar di tempat yang sama. Jadi kalau ada orang kampung yang pergi di kota jualannya tidak laku, bisa tinggal di situ gratis. Ini kita baru uji coba, dan itu sebagai ucapan terima kasih saya karena masyarakat pilih saya kemarin. Dan begitu santun jadi, maka rumah singgah ini juga akan dibangun di kota, di Puncak, dan juga dibangun di Wagom. Kita akan jadi tempat yang dekat dengan tempat sekolah, sehingga anak-anak tidak boleh lagi bayar-bayar uang ojek ataupun angkot. Jadi itu rumah singgah yang pertama. Kemudian kita juga akan siapkan rumah singgah untuk anak-anak yang pergi tes polisi dan tes tentara di Manokwari. Amin. Bapak Ibu, setiap tes polisi dan tes tentara, banyak anak-anak kita yang pergi tes. Mereka berharap mereka bisa lulus. Begitu mereka berangkat, banyak yang tidak punya uang untuk berangkat. Orang tuanya tidak mampu untuk bayar tiket. Betul? Betul. Sampai di sana dorang keteteran, tidak tahu mau tinggal di mana. Bagaimana dorang mau lulus kalau tinggal saja tara betul, makan saja tara betul, tes pasti tara tembus. Setelah tidak tembus, dorang bingung mau pulang bagaimana karena tidak ada uang tiket. Puji Tuhan, saya dikasih jabatan sedikit, bisa jadi